selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Ulwan Makfur, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan short biography dari Ustadz Ulwan. Baik, jadi Ustadz Ulwan itu lulusan dari Master of Science in Innovation and Entrepreneurship at the University of Warwick, United Kingdom 2020 sampai 2021. Sebelumnya juga bachelor degree di economics di University of Darussalam Gontor, dan sebelumnya pernah mengajar juga di Universitas Darussalam Gontor, di Al-Ihya Boarding School dan beberapa boarding school lainnya. Baik, mungkin langsung saja 20 menit ke depan waktu dan tempat kami persilahkan ke Ustaz Ulwan. Tafadhol Ustaz. Baik, thank you very much, Ms. Nuha, for the time. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. It's an honor for me to be among you in this great agenda. And inshallah, I'm about to share you or to let you know how to achieve the scholarship program to pursue higher degree in the United Kingdom. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Ya. Saya Ulwan Makfur, ya, alumni Gontor tahun 2012. Sebelumnya saya S1 di University of Darussalam Gontor tahun 2012 sampai 2016, kemudian melanjutkan master di University of Warwick di United Kingdom. Dan alhamdulillah saya juga sama seperti Kak Ade, merupakan LPDP awardee di tahun 2019. Ya. Oke, mungkin bisa dilihat experience. I used to be a teacher at Darussalam Gontor Islamic Institution dan beberapa boarding school lainnya. Ya. Oke, study abroad should we? Apakah haruskah kita belajar di luar negeri? Habis ini. Jadi mungkin saya akan menjelaskan external outcome or benefit ya, or benefits. Kenapa kita harus atau kenapa kita terdorong untuk belajar di luar negeri. The first, study and learn differently. The second is meet a diverse range of people, gain a global mindset, gain independence, life experience, and you'll appreciate your home and your family more. Mungkin ini ada beberapa poin yang insya Allah akan kalian dapatkan ketika sekolah di luar negeri, seperti bertemu dengan macam-macam orang ya dari beberapa daerah atau beberapa negara, dapat perubahan mindset. Tapi ini hanya bagi saya itu hanya bonus ya. Tapi intinya sebelum memulai itu kita harus punya tujuan tersendiri. Kenapa kita harus belajar sampai ke luar negeri? Ya. What should I do now? Jadi setelah ini kami berharap setelah seminar ini apa yang harus kita kerjakan? Ya. Let's hunt. Ya, mari berburu. What do you need? The first is a calendar, the second is a list. Ya, ini didapat dari bukunya Carl Newport. Ya, kalau kalian baca, ada How to Become a Straight A Student. Ya, beliau seorang profesor, salah satu profesor di Amerika. Beliau meskipun dalam kesibukannya, beliau tetap menulis sebuah karya. Ya. Setiap minggunya beliau menerbitkan, setiap minggu atau 2 minggu pokoknya beliau selalu menerbitkan karya di samping kesibukannya sebagai
penulis, sebagai dosen, dan lain sebagainya. Jadi dari buku itu diambil ada 2 list. Yang pertama itu ada calendar dan a list. You only need to a calendar and a list here. Jadi habis ini silakan para peserta membuka kalender, ya. Buka boleh dari laptop atau boleh dari kertas atau di print, dilihat kalendernya. Langsung buat tuh apa target. Kira-kira tahun berapa, kapan saya akan memulai niat saya untuk mencari beasiswa, dan kapan kira-kira saya insya Allah akan berangkat, harus berangkat seperti itu. Dan kalau bisa, kata beliau itu, tulis saja kapan kira-kira saya harus sudah cukup. Ternyata saya nggak bisa berangkat seperti itu. Jadi kita harus jujur sama diri sendiri. Mungkin habis ini langsung buka kalender biar kita ada target. Kalau dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kita harus mempersiapkan apa untuk hari kiamat, tetapi untuk besok apa yang harus kita persiapkan. Jadi pertama kalender. Silakan buat kalender, buat list tahun berapa saya harus berangkat, kapan harus mulai. Akan sangat banyak persiapan, ya. Di list satu persatu. Ketiga, laptop or computer, of course, ya. Karena kita sekarang zaman serba internet, ya. Semuanya ada di internet. Ketika kalian ingin meng-apply, ya, atau mendaftar di university jauh, kalian hanya lewat online. Ya. Terus yang keempat ada build an environment, buat suasana. Ya. Kalau udah bismillah, kalau udah mau niat, silakan gabung ke grup-grup atau buat grup di mana isinya teman-teman yang benar-benar ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Karena kenapa itu sangat membantu secara psikologi, ya. Kadang-kadang kita ada turun malas, ya, nanti akan diingatkan teman. Ya, yang kelima adalah self motivation, yang keenam adalah battle for procrastination. Ya. Jadi the urge of procrastination pasti, ya. Nanti aja, itu bulan depan aja saya mulai, ya, atau 2 bulan lagi aja, terus aja kita mengundur, procrastination itu mundur, akhirnya kita nggak dapat. Jadi nanti ada saatnya untuk battle, ya. Ini mungkin meskipun tidak ada kaitannya, tapi ini sangat penting, ya, bagi para scholarship hunter kalau pengen, ya. Jadi kita harus membuat target terlebih dahulu. Oke, kita pelajari dari beberapa masalah yang dihadapi oleh para pencari beasiswa. First is choosing the right university. Kita harus benar-benar memilih universitas yang tepat. Ya. Harus mempunyai strong reasons, harus punya alasan yang kuat. Kenapa saya mengambil di universitas itu? Jadi sebelum kita daftar, kita harus punya kekuatan, ya. Kita harus punya argumen kenapa harus di situ. Yang kedua, achieve the desired IELTS and TOEFL score for applying to the university. Mungkin mulai saat ini bisa dilihat, ya. Kalau tadi Ustazah Ade itu harus tahu diri sendiri, ya. Kira-kira gimana kekuatan atau gimana basic skill bahasa Inggris saya saat ini. Dan berapa waktu yang dibutuhkan agar mencapai sesuai dengan yang diajukan oleh beasiswa. Yang ketiga adalah change the program and course for failure to obtain LOA. Nah, ini masalah juga. Jadi setelah, meskipun udah dapat beasiswa, ternyata ketika mendaftar ke kampus, mendapatkan banyak kesulitan. Ya. Ini udah lolos LPDP, banyak yang udah lolos LPDP, ternyata belum bisa mendaftar ke kampus tujuan. Pertama karena ternyata yang dituju karena belum membaca secara rinci apa persyaratan kampusnya, ternyata kampusnya minta IELTS 8 contohnya. Nah, dia baru tahu kalau 8, akhirnya dia tidak bisa mendapat LOA.
Akhirnya sampai 1,5 tahun, karena kalau LPDP biasanya dikasih waktu 1,5 tahun, akhirnya dia nggak bisa berangkat. Ya. Jadi ini beberapa masalah yang dihadapi oleh para pencari beasiswa. Ya. Terus ada lagi yang untuk mengubah programnya. Jadi banyak yang mengajukan ke saya pengen pindah program, ya, pengen pindah kampus, pengen pindah. Karena apa? Karena ternyata setelah diteliti ternyata saya masalah saya itu di sini. Ini masalah yang dihadapi oleh scholarship hunter. Jadi sebelum memulai itu semua kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Ini saya akan highlight ya apa yang kira-kira sebelum before selecting university. Jadi bagi kami intinya pemilihan universitas. Ya. Kalau universitas pemilihan sudah tepat, insya Allah semuanya alurnya tepat. Gitu ya. Pertama, problem. Lagi-lagi problemnya. The problems here adapted to our data and experiences in the field. Ya. Kita harus punya masalah dulu, ya, yang sesuai data atau experience. Kalau kita nggak punya experience, berarti kita bergantung pada data. Jadi kita harus mencari masalah terlebih dahulu. Ya. Ini yang sangat susah ya, mencari sebuah masalah. Kalau kalian punya experience, terus menemukan masalah itu lebih mudah. Kalau tidak punya experience, berarti kalian harus nyari data. Jadi sebelum memulai menulis essay dan lain-lain, kalian harus punya problem, finding the problem. Punya dulu masalah yang harus diselesaikan. Nah, critical point ininya, that the smaller the area, the better. Jadi semakin sempit, contohnya kalau kita di area pondok pesantren, kira-kira ada masalah apa di pondok pesantren? Ya, kira-kira kita menemukan apa yang kira-kira bisa diperbaiki seperti itu. Ya, kalau semakin kecil lingkupnya itu semakin baik. Jadi tidak Indonesia contohnya masalah ekonomi turun, nah, itu terlalu luas ya. Jadi sempit aja di bidangnya, semakin sempit semakin baik. Ya. Terus lagi ke urgensi. Nah, kalau kita tidak melanjutkan kuliah di bidang ini, apa dampak nyata dan bahayanya untuk Indonesia atau untuk pondok pesantren? Jadi tadi kita menemukan masalah, terus urgensinya apa? Kenapa ini harus kita selesaikan? Dampaknya apa? Ya, dampaknya apa untuk Indonesia atau untuk pondok pesantren? Kalau kita nggak menyelesaikan apa? Ya, apa yang akan terjadi? Gitu. Atau kalau kita bisa menyelesaikan mungkin akan lebih baik. Ini. Jadi pertama problem, teman-teman sekalian harus mencari problem. Yang kedua urgensinya, kenapa harus kita selesaikan problem itu. Ya. Next. Kalau sudah menemukan problem dan menemukan urgensinya, barulah kita selecting the university. Ya. Memilih universitas yang tepat. Yang pertama, bikin list dalam dan luar negeri sebagai respon dari problem-problem di atas. Di list dulu, ya, dalam negeri dan luar negeri. Kira-kira dari problem tersebut, kita cari universitas mana yang menyediakan kurikulum-kurikulum yang mengakomodasi kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Dari dalam dulu, dari luar negeri, atau pokoknya dari dalam dan luar negeri. Karena biasanya kalau LPDP pasti bertanya, apakah di Indonesia tidak ada? Kenapa harus keluar negeri seperti itu? Jadi kita list dulu, jangan sampai di Indonesia ada atau di Indonesia lebih baik, tapi kita memilih kampus di luar negeri. Nah, alasan yang kurang kuat. Jadi di list dulu kampus-kampus yang mempunyai atau mengakomodir kita untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Ya. Yang kedua, pilih mata kuliah yang mengakomodir semua masalah tadi. Yang kedua ya. Yang ketiga, perhatikan durasi waktu, skor IELTS yang dibutuhkan dan hal detail. Nah, sebelum memilih dilihat baik-baik. Ya. Jangan sampai kita kampus A ini mengakomodir tapi contohnya permintaan IELTS-nya 8. Kira-kira dengan kondisi kita untuk IELTS 8 memungkinkan atau tidak? Nah, kalau tidak memungkinkan, cari kampus yang lain.
yang mengakomodasi semua kebutuhan kita dengan IELTS yang lebih rendah. Intinya kita benar-benar detail, ya, setiap kampus kita baca, requirement-nya kita baca, durasi waktunya berapa, ya 1 tahun, 2 tahun kah, terus permohonannya apa aja, agar kita bisa sekolah di situ. Ya. Soalnya percuma kita contohnya milih Harvard University atau apa yang gede, ternyata kita tidak bisa berangkat. Ya, terkendala entah IELTS atau entah nilai S1-nya ternyata kurang dan kita tidak membaca seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar teliti, benar-benar detail melihat kampus, requirement apa aja yang diminta oleh kampus. Terus kalau bisa ini additionalnya perhatikan juga beberapa kerjasama bilateral dengan negara tujuan. Inti dari semuanya ini ya, bagaimana memilih universitas. Pertama problemnya dulu, ini sebagai contoh ya, problem mungkin ada kurikulum structure ya. Ada problem 2-nya digital learning. Problem 3-nya learning English related to politics, economics and culture. Ini dalam hal linguistik ya, atau dalam hal pembelajaran bahasa asing contohnya. Ini ada problem tentang kurikulumnya, digital learning, English learning. Nah, kira-kira universitas mana yang kita bisa belajar untuk menyelesaikan problem tersebut? Nah, solusinya pilih jurusan yang mengakomodir semua, seleksi kampus secara detail dalam dan luar negeri, school area, selama studi dan lain-lain. Selanjutnya cari program-program yang ada kaitannya dengan kedua negara. Kalau sudah dapat masalah, dapat urgensinya, sudah dapat kampusnya, nah, insya Allah berarti kita ketika jalan, nah, kita udah jelas nih jalan untuk mencari beasiswa, kita jelas sekali ya. Kita tinggal mencari beasiswa. Ya, ada berbagai macam beasiswa seperti di Asia, di Cina, government scholarship, Haji Moto, di UK juga ada, ya, ada Chevening, ada kalau di Eropa ada Dutch dan lain-lain, ya, terus di Amerika ada Fulbright, ada segala macam, MINEF dan lain-lain, dan ada juga di Australia, AS, Australia World Scholarship, ada dan lain-lain. Nah, ada juga pemerintah Indonesia yang bisa kita dapatkan untuk sekolah di semua negara. Inilah kehebatan kelebihan dari LPDP. Ya, jadi LPDP bisa kemanapun, ya. Jadi kita bisa ke Amerika, Australia, ke UK dan lain-lain. Nah, ini salah satu problem terutama bagi saya sendiri ya. Saya sendiri adalah bahasa, ya. Nah, jadi kalau ditanya TOEFL dulu atau IELTS dulu, nah, kami sarankan bebas sebenarnya, tapi menurut experience saya silakan belajar karena bahasa ini sama aja ya. Tapi silakan belajar TOEFL dulu aja ya untuk mendaftar di LPDP. Kenapa? Kalau IELTS mungkin mahal ya, biaya mahal tinggi. Jadi kalau kita tes terus gagal, tes lagi gagal lagi, itu akan memakan biaya yang banyak. Kalau TOEFL terbilang lebih murah daripada IELTS. Dan persyaratan LPDP pun bebas mau TOEFL atau IELTS. Nanti kalau kita sudah lulus LPDP, LPDP akan menyediakan ya sarana untuk kita belajar. Ya? 3 menit lagi, boleh? Oh, 3 menit lagi. Oke, thank you. Yang kedua, belajar dari sekarang, jangan tunda-tunda. Kalau mau udah niat, buat kalender, udah tahu persiapan, cari problem, ya, terus urgensinya, terus pilih kampus-kampus yang mengakomodir. Bismillah kita mulai. Ya, kalau memang udah niat, jangan ditunda-tunda besok atau besok lagi. Ya. Yang ketiga, bikin to-do list setiap hari. Ada listening, reading, structure. Bikin list. Nah, jadi setiap hari kita, oh ini alhamdulillah ada perkembangan dari listening saya, reading saya, atau speaking saya ada setiap hari.
Tadi yang dari bukunya How to Become a Straight A Student, ya, Cal Newport itu, dia cuma butuh waktu 5 menit. Jadi setiap hari dia 5 menit menulis, bikin list. Hari ini apa yang harus saya kerjakan, ya. Jadi yang dari yang penting, dari yang tidak terlalu penting atau butuh waktu yang lama. Jadi setiap 5 menit beliau menulis hari ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, jadi teman-teman semua kalau bisa bikin to-do list setiap hari. Listening untuk meningkatkan skill bahasa kita. Yang kedua, selalu evaluasi dari setiap kesalahan. Selalu dievaluasi. Yang terakhir adalah kalau sudah mendaftar, sebelum tes, jangan terlalu serius belajar. Ya, karena ini bukan pelajaran hafalan, ya, karena English itu adalah skill yang tidak bisa hanya seminggu gitu dihafal. Jadi ketika udah mendaftar, mau tes, diusahakan tidak usah terlalu capek mengulang-ulang atau terlalu menghabiskan waktu untuk belajar. Jadi ketika udah daftar, kita santai gitu bahasanya, ya, mungkin lebih santai. Mungkin ini ada edition. Ya, ini untuk tes. Kalau yang ingin mengambil tes TOEFL, ada di web ini, ya, courses.com. Ada juga beberapa agen kampus, ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, ya. Jadi ini seperti IDP, Sun Education, NIEC, Education. Ini beberapa agen yang mengakomodir. Nah, contohnya di sini, ya. Jadi banyak dari kita, contohnya IDP, bahkan kalau kita udah diterima ataupun sebelum diterima, IDP mau membantu kita untuk mendaftar ke universitas secara gratis, ya. Jadi kita tinggal kontak IDP, terus sampaikan kalau kita ingin mendaftar di universitas ini, dari IDP ini akan membantu, ya, akan membantu kita secara for free, ya, gratis. Ini salah satu, ya, semoga, ya, di tahun 2003 kamu dapat, ya, kita dapat kabar gembira ini. Ini salah satu, ada Kak Hanifah namanya, yang kemarin alhamdulillah lulus beasiswa LPDP, ya. Jadi ini salah satu berita yang bagi kami sangat busyro, ya, busyro lana. Ya, kalau ada yang bertanya ternyata sampai lolos, kita benar-benar sangat gembira sekali. Semoga yang di sini yang memang benar-benar punya niat ingin belajar ke luar negeri, semoga Allah permudahkan, ya, Allah memudahkan, Allah bantu. Nah, kalau udah punya niat, jangan lupa kata-kata Pak Yai Hasan kita, ya, berdoa, minta doa, dan mendoakan jangan pilih-pilih, jangan terlalu bergantung, karena otak kita terbatas, ya, daya ingat kita terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Jangan terlalu sombong, saya enggak, ya, tapi kita tetap harus, ya, bukan tetapi harus berdoa, minta doa, dan mendoakan jangan pilih. Kita mohon kepada Allah biar apa yang kita pelajari mendapat berkah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Setuluan atas penyampaiannya yang mungkin rekan-rekan di sini juga sudah mencatat dengan baik, Pak. Dan selanjutnya adalah sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sekalian, kita punya 3 sesi. Setiap sesi ada 3 penanya. Jadi silakan untuk raise hand. Jadi agar bisa langsung interaktif, ya. Jadi silakan raise hand. Dan sebelumnya, ya, boleh kasih reaction dulu untuk Setuluan, ya. Silakan kasih reaction love or clap or your thumb. Oke, selanjutnya silakan kita masuk ke Q&A. Ada yang pakai api juga nih. Pakai api.